ingin tahu bagaimana kesan dan pesan Abang selama menjadi mahasiswa Fateta di IPB 61. Kedengaran? Oke, halo teman-teman semuanya. Ini aku perkenalan dulu kali juga. Oke, halo. Iya. Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Angkatan 59. Kenapa? Sorry, terus di aja ya. Kecil suaramu, Jelas saya. nggak? Oh, kecil. Udah sih, kalau gitu sih jawab pas dulu lah kenalan. Lah, aku boleh. Aduh, backlight. Maaf ya teman-teman. Apa tadi pertanyaannya boleh diulang nggak? Perkenalan diri. Perkenalan diri. Oke, kenalin namaku Pasar Ibu, biasa dipanggil Jopas. Aku dari Fateta 59, jurusannya itu ITP, Ilmu Teknologi Pangan. Terus apa lagi? Bagaimana pengalaman Abang menjadi mahasiswa di Fateta? Pengalaman selama di Fateta. Iya ya. Iya. Kalau aku selama di Fateta seru sih, kayak bakal banyak uh, kan Fateta ada banyak kerjasama tuh sama perusahaan-perusahaan yang gede, jadi dosen-dosen kerjasama buat bikin kayak sosialisasi buat seminar gitu-gitu, kayak gimana sih lingkungan kerja di perusahaan sana. Terus kita juga punya koneksi kalau misalnya teman-teman mau magang gitu-gitu ke perusahaannya gitu. Asik sih, seru di Fateta mah. Dari Moses Budaya kemana? Moses. Oke, suaraku jelas gak ya sekarang? Aman. Jelas. Jelas Bang. Jelas Kak. Oke, jadi aku mau kenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Moses Manda. Aku dari ITP, Fateta jurusan Ilmu dan Teknik Pangan angkatan 59. Dan sekarang kesibukan aku lagi magang di Hokben. Lalu nanti bakal lanjut magang lagi di tempat lain setelah dari Hokben. Jadi kurang lebih dari sekarang sampai tahun depan aku akan banyak sibuk di magang karena di semester 6 itu udah nggak ada semester 7 itu udah nggak ada mata kuliah lagi dari ITPANG. Jadi kita bisa pilih tugas akhirnya magang ataupun sama di luar gitu. Lalu selama di aku asalnya dari Medan, aku satu SMA sama Melani guys. Aku kakak kelasnya juga dulu atau SMA. Lalu aku selama kuliah aktif di beberapa organisasi. Sebelum akhirnya sekarang lagi sibuk magang, aku aktif di beberapa kegiatan kayak di organisasi. Aku dulu waktu di IPB, lalu aku juga aktif di PMK IPB. Itu kalau di organisasi sebagai director, kalau di PMK sebagai lead. Lalu kalau dulu aku juga pernah join Forces, jadi anggota Forces. Lalu aku juga ikut beberapa kepanitiaan di internal departemen kayak Food Product Development Competition, LC Tips, sama World Food Day. Dan selama kuliah ada beberapa mengikuti perlombaan, kayak misalnya ada International Development Product, itu kemarin puji Tuhan ya mendapatkan silver medal. Lalu pencapaian yang paling aku banggakan selama kuliah adalah aku sekian perkenalan dari aku. Kalau misalnya budaya di Fateta itu gimana sih Bang? Oh, agak putus-putus. Sinyalku bagus nggak ya dari tadi sebenarnya? Atau agak putus? Mungkin saya akan gantikan untuk pertanyaannya Bang. Apakah suara saya terdengar? Oh iya, oke. Baik, Iya, terdengar. mungkin untuk Bang Moses dulu ya. Mungkin saya ingin bertanya nih, kira-kira tuh ada budaya atau kebiasaan unik gak sih Bang di Fateta tuh menurut Abang? Oke, kalau menurutku sih, bentar ya. Ya, kalau misalnya menurutku di Fateta sendiri
semua fakultas pasti punya budaya masing-masing termasuk Fateta. Nah, satu hal yang paling banyak aku highlight di Fateta itu adalah budaya 3S. Senyum, sapa, salam sebenarnya nggak terlalu ya, tapi pokoknya kita punya respect ke orang-orang yang lewat di fakultas gitu. Misalnya kalau kita mau cutting, kita sapa, senyum gitu. Nggak harus salam sih sebenarnya, tapi at least sapa dan senyum. Lalu dan yang kedua, maksudnya di Fateta itu punya beberapa budaya kayak eh, kita ada perlombaan antar departemen. Ya, di mana nanti itu bakal dibikin jadi kontingen buat ke OMI atau ke FAC. Nah, dari situ biasanya banyak dapat teman baru, terus kayak banyak kayak kenal orang-orang dari departemen lain, bisa lomba tertentu gitu, dan tahu sih anak-anak di Fateta kira-kira yang jago, misalnya lomba-lomba tertentu ya, misalnya jago basket siapa, yang jago futsal siapa, yang jago nyanyi siapa gitu-gitu. Itu bisa terlihat dari budaya Fateta yang memperlombakan bukan satu angkatan sih, satu fakultas dengan berbeda-beda angkatan gitu. Terus sisanya yang terkenal kantinnya bersih dan orang-orangnya juga seupaya mungkin menjaga kebersihan. Nah, kira-kira dari aku itu, dari Jopas gimana? Dari Bang Joko gimana? Kalau budaya utamanya itu ya memang 3S itu, senyum, salam, sapa, apalagi lagi masa ospek kan. Karena kalian kalau nanti ospek kan bakal kelihatan tuh ada simbolnya, ada lanyarnya apa segala macam. Kalau misalnya jumpa sama siapapun di Fateta, disenyumin, disapa. Kalau betul kata Moses, gak harus disalam, yang penting disenyum, disapa. Terus mau menambahin, kalau misalnya di Fateta kan ada 4 departemen dulu. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin tim lomba, bisa tuh rekrut teman-teman dari departemen lain yang punya keahlian, misalnya lebih ke sipil, lebih ke lingkungan, lebih ke pangan, terus lebih ke mesin. Jadi kalian bisa bikin satu tim tuh. Kan Fateta kan lingkupnya ke industri gitu toh. Kalau misalnya apalagi tim PKM kayak kemarin Bang si Moses. Moses kan kemarin menang gold medal tuh. Ambil teman-teman juga dari Fateta buat timnya. Gitu. Ya, kurang lebih itu sih budaya di Fateta. Aku cuma nambahin. Bang Jo, KKN-nya sampai 5 Agustus kah, Bang? Sebenarnya timeline-nya sampai tanggal 5, cuman kami udah selesai di tanggal 31. Jadi mungkin baliknya tanggal 2 atau tanggal 3 ke Bogornya begitu. Oh, kalau Nice, misalnya Jopas. kalau misalnya nanti kami minta ketemu sama Bapak secara offline buat foto gitu boleh nggak, Bang? Boleh. Oke. Bang Moses syarat ke Bogornya kira-kira kapan? Kalau aku berangkat dari sini, Moses dulu ya. Moses. Kalau aku, jujur aku nggak tahu ya, aku nggak bisa pastikan. Sekarang aku lagi magang di Jakarta Timur dan kesempatan ke Bogor mungkin sangat kecil. Tapi nanti kalau misalnya di Bogor aku kabarin sih, harusnya. Melani. Jakarta Timur, Bang. Cawang. Aku di Ciracas. Oh. Kalau Bang Jop, Kalau aku paling pulangnya dari sini 2 malam. Berarti sampainya di sana tanggal 3 pagi. Mungkin tanggal 4-an udah bisa kita ketemu. Gitu. Kau sampai kapan, Ses? Kelar magangnya? Aku magang sampai 29 Agustus. Tapi nanti sambung tempat lain lagi. Jadi kayak balik Bogor hampir tidak. Oke. menurut aku sih mungkin teman-teman ada yang mau nambahin atau mau nanya sesuatu. Aku mau nanya, saya Bang maksudnya mau nanya, mungkin apa ya? Untuk dari abang nih, berdasarkan pengalaman abang-abang sekalian tuh, Bang Mos dan Bang Jopas itu, ada nggak sih kayak matkul yang sulit di departemen abang selama di Fateta ini, Bang? Kira-kira mungkin bisa di share.
Moses dulu deh, Moses. Segitunya Oke. begini kayaknya. Kalau misalnya matkul sulit pasti ada, dan setiap semester itu punya quote unquote matkul kematiannya masing-masing. Tapi sebenarnya untuk bisa survive di mata kuliah itu kita punya lingkungan yang suportif sih buat belajar. Karena sebenarnya kan kita semua lagi belajar ya soal itu, dan biasanya kalau matkul yang susah itu semuanya bilang susah. Jadi kayak semuanya bakal belajar bareng-bareng. Mau jurusannya apapun, mau jurusannya tekpang, mungkin yang aku paling terlihat solid kalau soal matkul susah itu TMB SIL kali ya. Yang aku sering highlight kalau misalnya matkul susah itu mereka belajar bareng gitu. Tim juga iya, kalau ITP itu biasanya yang punya circle-circle itu biasanya mereka di situ belajarnya. Tapi kalau misalnya departemen lain mungkin bakal lebih suportif. FATETA itu terkenal juga solid, jadi itu salah satu budaya juga yang bisa di-highlight ya, gitu. Kalau misalnya kalian tadi FATETA. Nggak tahu sih, pokoknya jurusanku dibilang solid, lumayan Ya, lah. solid lah. Jadi Plus solid. iya, jadi pokoknya di FATETA itu nanti kalian akan lihat sih, biasanya kalau tekpang agak kurang membaur. Cuman nggak tahu kalau angkatan kalian semoga lebih membaur ya. Gitu. Tapi overall sangat-sangat solid sih kalau di FATETA itu. Gitu. Nah, itu sih cara untuk survive-nya ya, banyak-banyak berteman, banyak-banyak nanya, sama fokus. Kalau di kelas itu kita usahakan fokus, jangan at least jangan terlambat, jam tidurnya diatur supaya tidak ngantuk. Itu sih kurang lebih. Pokoknya setiap semester pasti akan ada matkul susah. Jadi semangat ya guys. Baik. Kalau dari Bang Jopas gimana? Bang Jopas gimana? Ya aku setuju sih sama Moses. Paling mungkin di semester 3-4 kalian bakal nemu matkul-matkul yang susah gitu. Cuman ya kembali lagi kayak kalian punya ya istilahnya circle atau grup belajar gitu yang saling mendukung. Itu bakal membantu banget dalam itulah. Ya kalau misalnya kayak di Tekpang apa ya Ses yang paling berkesan? Yang paling susah itu teknik ya gitu-gitu. Iya, mata kuliah kimia organik itu susah. Kimia organik itu interdep sih sebenarnya, cuman kayak terus iya, nah parahnya itu kenapa mata kuliah kimia organik ini sangat berkesan karena banyak yang ngulang kayak terus yang A itu dari semua angkatan cuman 3 orang, dia dari Jepang. Jadi Sangat kayak luar biasa. nah itu tuh kan angkatannya itu ada kimia, biokimia sama tekpang kan yang dapat. Jadi kayak ada tiga jurusan itu di satu angkatan, yang A cuma 3. Jadi kayak bayangkan betapa sulitnya. Itu banyak yang ngulang, jadi akhirnya banyak yang ambil semester pendek. Tuh. Cuman aku nggak Tapi ngulang sih, puji Tuhannya, tapi kayak tetap aja kayak matkul itu paling flop. Keren Semester keren. 4 ada namanya DASTE, dasar teknik industri pangan. Ada namanya ANPANG, analisis pangan. Ya, setiap semester ada, di jurusan kalian juga pasti akan ada. Kalian BTW jurusan apa ya, Radit, Fahri, sama Melani, aku udah tahu. Mungkin izin mewakili aja Bang. Kalau saya sama Melani itu dari TIN, kemudian Radia Oke. Tala itu dari TMB. Oke, bagus. Oke. Biasanya mereka lebih solid sih, kayak saling bantu-bantu kalau belajar gitu. Bang, Jadi, aku pernah dengar sih itu matkulnya tuh ya gamtek teknik. Itu itu lumayan makan sulit. waktu, matkul yang paling makan waktu itu, gaptek. Betul. Jadi disitulah kesulitan TMB, SIL itu kelihatan karena mereka itu sampai tengah malam di kampus buat ngerjain bareng-bareng gitu di Korvat. Betul, Ya, dinikmatin betul. aja prosesnya teman-teman. Iya. Oke, ada lagi. Oke, Bang, kalau Bang Jonathan sama Bang Moses, aku boleh nanya nggak seputar organisasi atau gitu-gitu? Boleh, ya. Menurut Abang nih lebih worth it kayak buat semester 3 ini nih ikut SC atau EC gitu, ngambil SC atau EC, atau ikut organisasi buat menuhin SKS. Karena menurut teman-teman saya tuh kayak SC EC itu nggak pasti kan, karena itu dinilai dari departemen lain gitu.
Sedangkan kalau organisasi kan udah pasti A gitu loh. Nah menurut abang nih gimana sih perspektifnya gitu? Apalagi kita anak Fateta kan kayaknya saya lihat itu sibuk ya, jarang yang ikut organisasi gitu. Pasti bang. Moses dulu deh, Aku dulu Moses. nih mau jawab. Aku dulu. Nah sebenarnya kalau dibilang anak Fateta jarang ikut organisasi salah besar sih menurutku. Karena juga anak Fateta yang paling shining, shimmering, splendid kalau di organisasi itu sekali ikut langsung totalitas gitu. Nah memang kalau di kita hierarki ya persebaran dari IPB itu anak FEM itu yang paling aktif di organisasi. Kenapa? Karena kuliahnya ringan. Maksudnya kayak SKS mereka dikit gitu. Terus matkulnya ya aku bisa bilang nggak sesusah kita sih. Ya nggak sekompleks kita juga, dan mereka juga nggak ada praktikum, nggak ada kerjaan segala macamnya. Jadi mereka bebas mau gimana di organisasi, mau kontribusi dan gimana. Tapi aku lihat setiap anak Fateta bebas yang masuk organisasi pasti bagus. Maksudnya kayak secara kualitas mereka itu oke. Nah tinggal pilih sebenarnya yang kita butuhkan apa dalam kuliah ini. Kita mau tujuannya kayak apa, kayak gimana. Mungkin aku kasih gambaran dikit. Kalau aku dulu ambilnya 180 DC IPB. Kenapa? Karena aku belajar soal ilmu pangan dan sangat erat kaitannya kayak bisnis F&B gitu-gitu. Aku banyak belajar di kuliah. Tapi aku nggak ada belajar strategi pemasarannya, which is kayak untuk menjadi seorang R&D di kerjaan nanti, aku harus ngerti sampai ke target market kan. Nah, tapi itu nggak dipelajari sama sekali Tekpang. Jadi aku cari di organisasi dong pastinya jadinya, atau nggak ikut course. Tapi waktu itu karena organisasi itu lebih gratis dan juga bisa punya banyak koneksi yang sesuai yang kita mau, aku jadi pilih 180 untuk belajar soal strategi market, dan itu kepake banget kayak kalau mau ikut lomba dan segala macamnya nyambung gitu. Karena kalau misalnya lomba itu mereka sampai minta output cara memasarkan produknya gitu. Jadi belajar itu di organisasi nggak di kuliah. Nah tergantung kalau soal SC kita mau ambil ST apa, align nggak sama tujuan kita. Dan kalau bisa jangan ambil SC cuma menulis SKS doang, tapi memang kita mau belajar di situ. Nah cuman aku ada saran tips kalau kalian mau udah semester 3, nanti waktu KRS-an ambilnya nggak usah SC. Kalau kalian memang mau ngejar nilai dan ya bisa course-nya itu bisa kalian dapatin terus-menerus, itu ada namanya ICE, ada yang tahu nggak? Pernah ICE. dengar bang, cuman belum tahu Iya pernah dengar doang secaranya. sih bang, ya benar. Pernah dengar. Ya, nah ICE itu konsepnya kita kayak belajar dari kampus lain. Jadi kayak kita belajar dari website, tapi self page gitu. Jadi kita ngerjain kapan aja kita mau, nggak yang harus ikuti jadwal kuliah banget. Nah itu dia variannya banyak, ada 3 SKS, ada 4 SKS, dan aku jamin auto A. Kenapa? Karena gampang banget, kayak pokoknya gampang banget. Kita kayak cuman ngerti kuis-kuis gitu, terus kuisnya juga bisa di real time sampai ratusan ribuan kali pun nggak apa-apa. Terus bisa dapat 4 SKS tiba-tiba A kurang dari 1 hari. Kalau misalnya organisasi kan kita harus sampai satu semester gitu kan ngerjainnya. Kayak kita misalnya let's say satu kepengurusan 6 bulan deh atau setahun gitu. Itu pun dapatnya 2 SKS. Ini bisa dapat 4 SKS cuman kayak isi kuis terus kayak udah selesai 4 SKS A gitu. Jadi cara daftarnya nanti bisa cari info sih, tanya-tanya dari komunitas. Cuma kayak ini semua departemen atau semua fakultas kasih daftar. Pastikan dulu jurusan kalian bisa nggak ini daftar buat ICE gitu. Kalau misalnya nggak bisa, cari SC yang memang sesuai dengan yang kalian mau. Memang tujuan awalnya dapat nilai sih, tapi usahain kalian dapat sesuatu juga dari situ karena kalian kayak ambil waktu kan untuk itu. Itu deh, menjawab nggak ya kira-kira? Oke baik bang, makasih kejawab banget bang. Oke, dan coba saya mau ditambah nggak atau udah cukup? Mungkin aku nambahin dikit ya. Kalau misalnya matkul SKS itu betul kata Moses. Kalau misalnya SC itu kurang worth it. Kenapa? Karena kalian harus masuk, harus ujian, harus ngerjain tugas apa segala macam, dan belum tentu better kalau misalnya mau ambil SKS itu ICE. Tapi organisasi nggak kalah penting kok teman-teman. Kayak bisa mengasah skill, nambah relasi, terus jadi ada misalnya nih kalau organisasi lagi kita kan banyak buat event apa segala macam. Jadi kita ada istilahnya skill. Kalau misalnya kan nanti bakal ada event tuh, event gedenya Fateta, event masing-masing dep. Jadi kita bisa nambah soft skill di situ gitu. Walaupun ya SKS-nya mungkin kecil kalau misalnya kita masih anggota.
Cuma nanti kalau ke pengurus kata temanku juga bisa dapat belasan juga SKS-nya gitu. Jadi plus minus, ada plusnya, ada minusnya. Cuman SC ini kalau mau semester 3 semester 4 boleh. Mau semester 5 semester 6 sepertinya sudah tidak worth it, ya kan Mas S? Betul, jangan berat guys. Tuh. Karena mata kuliahnya makin berat, tugas-tugasnya, terus kalian masih punya ada kesibukan juga kayak mempersiapkan buat tugas akhir. Itu mungkin itu dari aku. Oke, baik, terima kasih Bang. Mungkin saya ada pertanyaan mungkin terakhir. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bang. Izin. Boleh. Jadi mungkin gimana apa ya? Ada nggak sih tips dari Abang Bang Moses dan Bang Jopas ini untuk mahasiswa 61 tuh supaya bisa survive di Pateta gitu. Kira-kira ada saran nggak dan tips and triknya gitu? Jopas dulu. Apa ya kalau aku? Ya, yang penting apa ya? Kan kita kesini buat kuliah toh. Kalau misalnya kalian ikut organisasi, ikut lomba dan segala macamnya, ingat yang utama itu kalian kuliah di sini. Jadi tetap fokuskan diri kalian buat kuliah, jangan masuk, jangan alasan tugas dikerjai baik-baik gitu supaya dapat nilai juga bagus. Terus apa cari teman yang sefrekuensi yang bisa saling membangun kan. Supaya teman-teman juga nggak berat sendiri, bisa bareng-bareng majunya bareng teman-teman yang itulah tadi istilahnya se-circle atau segrup gitu deh. Ya sama-sama maju gitu. Terus apa ya? Kalau misalnya ada yang sulit atau misalnya teman-teman lagi apa istilahnya ya? Lagi burnout parah ini, burnout parah atau apa segala macam, stres apa cari teman yang bisa diajak cerita gitu. Karena bakal ada titik di mana teman-teman kayak sibuk kuliah, organisasi, lomba juga kayak Bang Moses sama aku. Itu bakal ada semua orang pernah ada di titik itu. Jadi pandai-pandai teman-teman lah buat ngatur waktunya, ininya, itunya. Ada kalau misalnya lagi capek bisa berhenti sebentar terus balik lagi gitu. Mungkin itu dari aku. Oke, kalau aku mau tambah boleh ya? Ya, ini lebih ke mau sharing satu value sih. Aku baru sadar ini waktu sekarang yang benar-benar sadar banget. Kalau misalnya bisa diputar waktu lagi, aku akan memilih aku akan berteman dengan lebih banyak orang. Walaupun sekarang mungkin temanku udah terbilang cukup banyak kalau di departemen jurusan. Tapi sebenarnya salah satu yang bikin kita survive sampai akhir kuliah bukan hanya di kuliah. Setelah kuliah juga itu banyak teman-teman dari kampus, teman-teman dari jurusan lain, teman-teman dari satu jurusan. Jadi eh, intinya sebenarnya kalau misal mumpung kalau lagi baru ospek ya, dan di ospek ini sebenarnya yang penting itu kita dapat teman, kita kenal orang banyak. Jadi walaupun kita di kelompok-kelompokin, tapi usahakan kita nggak cuma kenal satu kelompok kita doang, usahakan kita peduli dan kenal sama orang lain gitu. Baik itu departemen lain, jurusan lain, karena sebenarnya kadang nggak, tanpa kita sadari di masa depan mereka yang akan buka peluang atau buka jalan buat kita maju gitu. Mungkin aku sharing dikit ya. Oh, dan yang kedua adalah benar-benar serius belajar. Karena percaya sama aku guys, aku udah magang dan 100%, aku bisa bilang 100% bahkan lebih ilmu yang di jurusan itu kepake. Ilmu di kuliah itu kepake 100% di tempat kerja. Kalau misalnya kalian mau linear ya sama kerjaannya. Nah, aku sekarang lagi magang dan aku kalau bisa putar balik kayak aku mau serius di semua matkul karena semua matkul itu sangat kepake dan sangat integrate di kuliah. Walaupun sebenarnya aku nggak struggle banget, cuman kalau misalnya aku bisa lebih memperkaya diri dari kuliah, itu akan lebih baik. Karena di kuliah itu kita punya teman-teman, kita punya orang-orang yang sepenanggungan. Kalau di kerjaan nanti itu, kita bakal sendiri-sendiri kan semuanya, dan semuanya bersaing gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah, sebenarnya kita itu lebih ke banyak berteman walaupun kita ya dibilang bersaing, tapi kita nggak sadarnya back to our own way gitu kan. Jadi banyak-banyak diskusi sama teman, banyak-banyak diskusi sama dosen, sama cutting, itu bakal bantu kalian banget ke depannya gitu. Mau cerita dikit, jadi kayak aku sekarang ini, karena aku lagi di magang ini, 2 hal yang bisa bikin aku
gampang dapat magang, yang pertama aku kenal orang, dan yang kedua aku kenal sama dosen. Jadi ternyata kayak di tempat magangku ini, aku sekarang BTW magang di Hokben guys, Hokben pusat. Di kantornya ya, bukan di store-nya gitu. Eh, jadi mereka pokoknya dosen-dosen IPB ini dosen-dosen terpandang yang kemarin itu aku tercengang dengan cerita mereka itu waktu mereka tahu aku anak bimbingan satu dosen gini, satu profesor gitulah. Aku anak bimbingannya gitu, dia dosen pembimbingku. Dan ternyata dia bilang, aku bayar kemarin itu Hokben bayar dia puluhan juta loh untuk isi seminar 2 jam. Which is yang dimana sekarang aku belajar sama dia bisa ketemu setiap hari, itu privilege banget. Dan bayar UKT yang nggak segitu besar dalam waktu 1 semester dan bahkan sampai lulus, dan dia dibayar puluhan juta dalam waktu 2 jam di tempat lain gitu. Jadi itu ternyata aku selama ini punya ada emas di depanku yang nggak kumanfaatkan dengan baik gitu loh. Nah, kalau bisa sharing itu aku bakal sharing ke adik-adik yang ada sekarang ini, karena dulu aku nggak ada yang bilang, nggak ada yang ngasih tahu gitu soal ini. Dan itu jadi dosen-dosen kita itu di industri itu terpandang banget, apalagi dosen-dosen IPB itu industri itu malah banyak minta bantuan IPB, khususnya kalau di teknologi pangan ya. Aku nggak tahu kalau di jurusan lain, tapi hampir sama kalau lingkungan Fateta itu dosen-dosen itu oke banget. Jadi kemarin itu aku juga ada di kongres internasional, kongres gizi gitu. Ini soalnya gizi bukan Fateta, gizi itu FEMA. Tapi karena mereka tahu aku dari Fateta, semua orang-orang pengurus-pengurus yang di sana itu yang alumni Fateta itu kayak wah gila, itu kayak kita dihargai banget sama mereka karena mereka tahu kita Fateta gitu. Jadi sengaruh itu kita di mata orang lain, jadi gunain privilege itu sebaik mungkin sih. Kita kenal dosen, kita kenal orang-orang, karena itu yang bakal bawa kita nanti. Salah satunya magang ini aku dapat info juga dari temanku yang udah pernah magang di situ. Dan magang kedua ini pun aku dapat dari dosenku. Jadi akan sangat mempermudah kalau misalnya kita bisa memanfaatkan dengan baik semua privilege-nya gitu. Bukan hanya di kuliah, sampai karir kita juga nanti, karena kita bawa title IPB, usahakan kita kenal orang-orang dalam yang di sini, biar kita di luar nanti kita gampang diskusi sama orang buat saling connect sama lain gitu. Itu sih, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Bang Jonathan dan Bang Moses untuk sharingnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup mungkin. Bisa nandain kita tuh gimana Bang? Dengan pandangan baik gitu. Selain kayak harus nilai bagus gitu-gitu, atau gimana cara capernya gitu? Oke, aku jawab dulu kali ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sama dosen itu, kita nggak caper sih. Dan dosen itu, dosen kalau di jurusanku nggak bisa caper rasaku. Karena kayak dosen itu lebih bisa menilai. Jadi bayangin ya, dosen itu kan udah ngajarnya berpuluh-puluhan tahun. Itu udah kenal banyak jenis mahasiswa di dunia ini. Jadi kita itu nggak bisa bodoh-bodohin dosen gitu loh. Karena dosen itu udah punya pengalaman jauh lebih banyak daripada kita menghadapi mahasiswa. Berbagai alasan dia udah dengar, berbagai modus dia udah tahu gitu. Karena dia udah berkulit di bidang ini. Dan yang mungkin tips biar bisa kita di notice ya, at least bukan caper, kita punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi ya aku mau sharing value juga ya, biar mungkin akan mempermudah teman-teman hopefully ke depannya. Jadi yang dua nanti aku setelah dari Hokben ini, itu aku dapat karena aku kayak ngobrol bukan topiknya soal tugas yang dikasih. Terus yang kedua aku tanya, karena dosen itu kan kadang cerita kayak saya habis ngaudit loh dari Turki, atau saya habis ngaudit loh dari Australia gitu-gitu. Nah, yang pertama pasti punya etika yang baik ya dengan semua orang, dengan dosen, dengan tendik. Nah, karena kita punya etika yang baik, kita bangun komunikasi yang baik sama dosen. Jadi kemarin itu aku caranya, aku nggak langsung minta, Pak ada info magang nggak. Tapi aku kayak aku tanya-tanya lebih lanjut. Pak, Bapak kemarin habis audit dari negara ini ya, negara X ya. Oh audit apa Pak? Oh prosesnya gimana Pak? Oh pokoknya kayak dari situ nanti akan terbangun pembicaraan. Terus oh iya ya Pak, menarik juga ya Pak gitu. Terus akhirnya aku tanya,
saya pengen belajar lebih lanjut sih Pak soal menjadi auditor ini. Nanti kalau misalnya Bapak ada waktu, saya mau tanya-tanya ya Pak. Dari situ dulu pertamanya. Tapi lama-lama karena dosen itu lihat kita rasa ingin tahu yang tinggi, akhirnya lama-lama dia punya koneksi magang dan memang waktu itu ketemu sama persiapan diri yang baik dan ketemu sama kesempatan. Jadi akhirnya dia mempermudah jalur aku untuk magang gitu. Jadi ordal gitu lah untuk magang kedua ini. Gitu. Yang pertama punya attitude yang baik. Dan yang kedua mau belajar. Biar jadi dia itu. Dosen di IPB itu biasanya punya apa ya? Sense of kayak dia suka sama orang-orang yang punya keingintahuan yang tinggi. Dan dia akan kasih kesempatan buat orang-orang yang dia pandang seperti itu dengan cara pandang dia ya, which is cara pandang dosen itu lebih strict daripada cara pandang guru-guru kita di SMA. Karena dosen-dosen itu juga orang-orang yang dihadapi itu dari yang paling profesional sama yang paling awam dia udah hadapin semuanya. Jadi gitu deh. Guys, gak harus pintar kok, yang penting kita mau belajar. Kalau dari Bang Jopas ada yang mau dikasih nggak Bang? Cara tips and trick untuk dosen. Kalau aku apa ya? Mungkin aku nggak punya banyak pengalaman kayak Moses. Cuma tips dari cutting dari teman-temanku juga. Mungkin ini kan bakal ada tuh PJ matkul gitu. Nah mungkin kalian bisa mengajukan diri lah jadi PJ matkul. Kalau misalnya kalian sharing-sharing juga lah sama kating-kating 60, 59 yang angkatan kalian. Kayak dosen mana sih yang baik, yang ini, yang itu, kayak yang mudah diajak ngobrol. Terus kalian matkul apa? Coba jadi PJ. Terus kalau kita jadi PJ kan sering ngobrol tuh sama dosen. Jadi mungkin kita lebih sering dinotis. Terus aktif di kelas. Aktif di kelas itu juga mungkin poin yang bagus lah supaya dinotis dosen. Karena gak di semua kelas orang ambisnya itu satu kelas ambis gitu. Ada pasti beberapa kelas yang orang ambisnya itu hanya beberapa, hanya 5-6 orang gitu. Jadi mungkin orang-orang itu aja yang bakal dinotis gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke. Makasih Bang Moses dan Bang Jopas. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tambahin lagi? Ada yang mau tanya? Dariku udah cukup sih Mel. Dari saya juga udah cukup sih Bang. Makasih. Oke Bang. Jadi sebenarnya tadi aku nanya posisi Abang kapan ke Bogor itu buat jaga-jaga mana tahu dokumennya itu diwajibkan offline. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa online, ya dokumen dari sini juga bisa. Jadi iya paling nanti kalau misalnya ditanya bilang aja abangnya nggak berhalangan buat ketemu gitu. Mereka nggak akan maksa kok. Siapa yang berani? Tuh. Sebenarnya tugas-tugas MPD, MPF gitu-gitu yang penting kelar guys. Gak perlu perfect. Iya, dan yang penting kalau dapat ilmunya sih. Gitu. Dibanding dokumnya. Oke, baik Bang. Boleh aja memimpin itu. Oke, baik. Untuk dokum berarti sekarang aja ya. Boleh.